Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita dipersekutukan di dalam syafaat malam. Saudara-saudaraku, di dalam berbagai kesempatan saya suka melontarkan pertanyaan nakal. Apakah saudara suka mendoakan orang lain? Umumnya orang menjawab, "Sukalah." Saya lanjut bertanya, siapa orang lain yang saudara doakan? Ya, anak-anak, menantu, cucu, saudara-saudara, teman-teman. Lalu saya desak lagi. Anak, menantu, cucu, saudara, teman, siapa yang saudara doakan? Sampai di sini biasanya orang mulai tersenyum, lalu menjawab, mengatakan, ya, anak, menantu, cucu, saudara, sahabat saya lah. Ibu bapak saudara-saudara, ya iyalah, kalau toh ada orang lain yang kita doakan, maka kita cenderung untuk mendoakan orang-orang yang memang punya hubungan dekat dengan kita. Pasangan kita, orang tua kita, anak kita, menantu kita, cucu kita, saudara kita, teman kita, pokoknya semua yang terkait dengan diri kita. Sebelum pandemi, kita mendoakan di luar inner circle relationship, lingkaran yang terdalam, yang paling dekat dengan diri kita. Paling kalau kita ikut kebaktian minggu, yaitu pas doa syafaat. Ada bagusnya pandemi yang berkepanjangan ini memaksa gereja, paling tidak GKI Gading Indah, untuk menyiapkan layanan online, khususnya layanan rutin seperti sekarang ini yang disebut syafaat malam. Harapannya sih dengan bersyafaat setiap malam, lalu kita makin terbiasa untuk mendoakan orang-orang lain. Bukan cuma orang-orang yang punya hubungan dekat dengan kita. Tapi ada data nih, bahwa untuk syafaat malam, paling tidak yang saya bisa cek di kanal saya, rata-rata orang menyaksikannya selama 7-8 menit. Jadi, kalau durasi syafaat malam itu antara 11 sampai dengan 14 menit, maka sebagian orang ngikutin ya cuma 7-8 menit itu. Dan dapat diduga, bukan nuduh ini sih, bahwa sebagian orang memang berhenti sampai dengan amin di penghujung renungan dan tidak mengikuti doa syafaatnya. Tapi saudara kan tidak begitu kan? Ibu bapak saudara, di dalam kalender Advent yang dibagikan kepada jemaat untuk tanggal 2 Desember besok, kita diajak berdoa bagi para tenaga medis, petugas medis yang secara khusus melayani korban-korban yang terdampak COVID-19. Sebetulnya sih kalau Anda mengikuti layanan syafaat malam ini, maka bukankah setiap minggu mesti ada hari di mana kita berdoa untuk para tenaga medis dan para petugas lapangan lainnya, sopir ambulans, penyiap jenazah, penggali lahan kubur, dan sebagainya. Yang penting, kenapa kita perlu mendoakan mereka? Kita perlu mendoakan mereka karena merekalah yang ada di garda depan penanganan korban COVID-19. Kita perlu mendoakan mereka karena dengan keprihatinan yang mendalam kita membaca data. Saya baru tadi membacanya bahwa per 30 November berarti kemarin, sedikitnya sudah 180 orang dokter meninggal karena COVID-19.
Saya belum menemukan data yang lebih akurat tentang jumlah perawat yang menjadi korban. Tapi saya menemukan artikel tertanggal 25 November tahun 2020 ini, bahwa di Jawa Timur ada sekitar 1.598 perawat yang terpapar COVID-19. Dan diantaranya ada 35 orang perawat yang meninggal dunia. Padahal seperti dikatakan oleh Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng M. Fakih, tiap satu dokter yang meninggal bisa berdampak pada hilangnya pelayanan bagi 5.000 sampai 100.000 orang di negeri ini. Ibu bapak saudara-saudara, teks klasik dari Yeremia pasal 29 ayat 7 mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Itu panggilan kita. Salah satu wujudnya sekarang ini adalah mendoakan para tenaga medis, para petugas lapangan lainnya, tapi juga mengurangi beban pekerjaan dan resiko bagi mereka, bagi para tenaga medis itu, lewat kesungguhan kita untuk memberlakukan protokol kesehatan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami mohon pengampunan-Mu kalau kadang atau sering lupa mendoakan orang-orang lain di luar orang-orang yang punya hubungan dekat dengan kami. Maka kami juga mohon hikmat, kemauan, kekuatan agar makin bersungguh dan makin tekun menaikkan doa syafaat kami setiap hari. Ya Bapa, secara khusus kami berdoa bagi keluarga, para tenaga medis dan petugas-petugas lapangan yang menjadi korban karena COVID-19. Mereka yang ditinggal, mereka yang kehilangan sandaran hidup, kehilangan orang yang mereka kasihi. Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan mereka, Tuhan juga pelihara mereka di dalam penghidupan sehari-hari. Maka kami juga berdoa bagi para tenaga medis, para dokter, perawat, dan juga petugas-petugas lapangan, petugas laboratorium, dan seterusnya yang masih melakukan tugas untuk menangani pasien dan korban COVID-19. Tuhan kasihanilah mereka. Tuhan Engkau yang boleh melindungi mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, khususnya ancaman virus corona ini, supaya mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka di dalam naungan keselamatan-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi upaya membatasi persebaran virus corona lewat disiplin memberlakukan protokol kesehatan. Kami prihatin kalau belakangan di beberapa daerah justru terjadi peningkatan orang-orang yang positif terdampak COVID-19, dan antara lain itu dikarenakan kekurang disiplinan atau ketidakdisiplinan dalam memberlakukan protokol-protokol kesehatan. Ya Bapa, kami juga terus berdoa bagi upaya untuk menemukan secepatnya vaksin guna mengatasi pandemi ini. Engkau yang menyempurnakan pekerjaan para ahli yang bekerja keras untuk hal ini. Ya Bapa, sebentar kami akan beristirahat. Kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami seisi keluarga masing-masing hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.